Viral. Semua orang dibuat syok, seorang nenek cantik mendadak hamil setelah 5 tahun ditinggal mati suaminya. Setelah tahu pelakunya adalah suamiku sendiri, aku pun menangis ternyata. Namaku Dini. Aku seorang istri dari Cipto, seorang tukang ojek yang tampan dan gagah. Kehidupan kami sederhana, bahkan bisa dibilang miskin. Aku sering banting tulang jadi tukang cuci demi menambah uang belanja, sementara suamiku bekerja keras mengojek. Kami punya seorang anak laki-laki yang masih sekolah, dan kebahagiaan kami sederhana saja. Bisa makan cukup dan melihat anak kami tersenyum. Aku bekerja di rumah Bu Susi, seorang janda kaya yang sudah berumur tapi masih terlihat awet muda. Rumahnya besar, temboknya bercat putih, pagar hitam menjulang, dan di dalamnya ada halaman luas yang dipenuhi bunga warna-warni. Bu Susi terkenal ramah, suka bercanda, bahkan terkadang suka menggoda. Banyak yang bilang ia genit, tapi semua orang menganggap itu hanya gurauan karena ia hidup sendirian di rumah besarnya. Anehnya, aku tidak pernah tersinggung kalau ia bercanda soal suamiku. Malah kadang aku ikut tertawa. Saat ngumpul dengan tetangga di tukang sayur, kami sering menjadikan Bu Susi bahan candaan. "Hati-hati lo, Din, suamimu bisa direbut Bu Susi," ujar Bu Yati, tetangga sebelah rumah, sambil menutup mulutnya menahan tawa. Aku hanya menjawab santai, "Ah, Bu Susi kan sudah kayak ibuku sendiri." Semua orang pun ikut tertawa. Suasana pasar pagi jadi semakin riuh. Pernah suatu kali, saat aku sedang mencuci di rumah Bu Susi, beliau duduk di kursi rotan sambil mengipas-ngipas. Dengan senyum iseng ia berkata, "Din, suamimu itu kalau lewat depan rumahku, aduh bikin aku ikut deg-degan." Aku langsung berhenti mengucek baju dan menatapnya, tapi ia malah tertawa terbahak-bahak. "Ih, Bu, bercandanya kok gitu sih? Jangan bikin saya salah paham." "Loh, kamu jangan baper. Aku ini kan janda tua, Din. Mana mungkin aku ganggu suami orang? Aku cuma kagum aja. Cipto itu rajin, gagah, apalagi pas senyum. Kalau aku masih muda, bisa bahaya tuh," katanya sambil terkekeh. Aku ikut tertawa, meski di dalam hati sebenarnya ada rasa aneh yang tidak bisa aku jelaskan. Malamnya, saat kami makan malam seadanya dengan menu tempe goreng dan sayur bening, aku menceritakan hal itu pada Cipto. "Mas, tadi Bu Susi bilang aneh-aneh lagi. Katanya kalau dia masih muda, bisa bahaya kalau lihat Mas." Cipto yang sedang mengunyah langsung terbahak. "Ya Allah, Din, kamu jangan dimasukin hati. Itu MAH gaya Bu Susi dari dulu. Semua orang juga tahu dia suka bercanda begitu." Aku mendengus kecil. "Iya sih, aku tahu dia suka bercanda. Tapi kok lama-lama agak keterlaluan ya, Mas? Aku jadi nggak enak." Cipto menaruh sendoknya lalu menatapku lembut. "Dengar ya, Din. Kamu jangan khawatir. Aku ini cuma punya kamu. Aku kerja banting tulang tiap hari itu demi kamu sama anak kita. Jadi jangan sampai percaya sama omongan orang atau candaan Bu Susi." Aku mengangguk, mencoba menenangkan hatiku. "Iya, Mas, aku percaya." Keesokan harinya, aku kembali bekerja di rumah Bu Susi. Saat sedang menjemur pakaian, ia tiba-tiba muncul dengan daster tipis berwarna merah muda, rambutnya dicepol seadanya, dan wajahnya tanpa bedak tetap terlihat segar. Ia berjalan menghampiriku sambil membawa 2 gelas es sirup. "Nih, Din. Kamu pasti haus kan? Dari tadi kerja di bawah matahari." Aku menerima gelas itu dengan senyum. "Makasih, Bu." Kami duduk sebentar di teras. Lalu,
Tiba-tiba ia berkata dengan nada bercanda tapi wajahnya serius. "Din, kamu itu beruntung sekali. Dapat suami kayak Cipto. Kalau aku punya laki-laki kayak dia, mungkin aku nggak bakal kesepian." Aku tertegun, gelas di tanganku hampir jatuh. "Bu, jangan ngomong gitu. Saya jadi nggak enak dengarnya." Dia hanya tersenyum samar, lalu menatap ke arah jalanan, seakan ada sesuatu yang dipendam. Sore itu, saat aku pulang, Bu Yati kembali menyapaku di depan warung. "Din, tadi aku lihat Cipto nganterin Bu Susi belanja ke pasar. Kamu tahu nggak?" Aku mengerutkan kening. "Nganterin? Yang bener, Bu?" "Iya, aku lihat sendiri. Mungkin Bu Susi nitip ojek. Tapi kok mesra banget ya? Aku lihat mereka ketawa-ketawa di atas motor." Bu Yati terkekeh sambil menutup mulutnya. Aku tertawa hambar, berusaha menepis rasa sesak yang tiba-tiba muncul. Bu Susi kan emang suka bercanda. Mungkin cuma kelihatan mesra aja. Tapi di dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, kenapa Bu Susi harus minta diantar suamiku? Bukannya banyak ojek lain? Malam itu, aku memberanikan diri bertanya pada Cipto. "Mas, tadi siang nganterin Bu Susi ya?" tanyaku sambil pura-pura santai. Cipto berhenti melipat sarungnya, lalu mengangguk. "Iya, Din. Dia nitip. Katanya supir pribadinya lagi nggak ada, jadi minta tolong aku. Lagian, aku pikir nggak apa-apa. Dapat ongkos juga." Aku terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Iya, aku ngerti. Cuma ya, kamu tahu sendiri kan Bu Susi suka bercanda yang aneh-aneh." Cipto meraih tanganku. "Din, aku janji nggak akan pernah bikin kamu kecewa. Kamu jangan cemburu ya. Semua itu cuma kerjaan. Aku narik siapa aja, nggak pilih-pilih." Aku menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan rasa ragu yang mulai tumbuh di dalam hati. Sejak saat itu, setiap kali orang bercanda tentang Bu Susi bisa merebut suamiku, aku tidak lagi bisa tertawa senyaring dulu. Ada rasa khawatir yang selalu muncul di dadaku. Meski aku berusaha percaya penuh pada suamiku, bayangan senyum Bu Susi, tatapan matanya pada Cipto, dan kata-kata yang sering ia ucapkan mulai menghantui pikiranku. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap wajahku yang mulai keriput karena lelah bekerja. Aku berbisik pada diri sendiri, aku percaya sama Mas Cipto, tapi kenapa hatiku mulai takut, ya? Anakku pulang sekolah dengan wajah murung. Seragamnya kusut, keringat masih membasahi dahinya. Ia meletakkan tas dengan kasar di kursi ruang tamu, lalu duduk sambil menghela napas panjang. "Bu," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Uang sekolahku belum dibayar. Bu guru tadi nyuruh aku sampaikan ke ibu." Aku yang sedang mengupas bawang di dapur berhenti sejenak. Pisau di tanganku nyaris terlepas. Dadaku langsung sesak. Aku tahu ini akan datang, tapi aku tidak menyangka secepat itu. Dengan langkah berat aku keluar dari dapur, mencoba tersenyum padanya. "Berapa, Nak?" tanyaku lembut. 150.000, Bu. Katanya kalau minggu depan belum bayar, aku nggak bisa ikut ulangan." Wajahnya menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Aku terdiam. Uang receh di dompetku bahkan tidak cukup untuk belanja besok. Aku hanya punya sekitar 20.000 rupiah. Itu pun harus diatur untuk beli beras, minyak, dan sayur. "Bu," ia melanjutkan dengan suara lirih, "teman-temanku tadi pulang naik sepeda baru. Aku iri, Bu. Aku capek jalan kaki terus. Aku juga pengen punya sepeda, biar nggak diejek lagi." Kali ini hatiku benar-benar hancur. Aku duduk di sampingnya, meraih bahunya. "Nak,
Maaf ya, Ibu belum bisa beliin sepeda sekarang. Ibu janji, suatu saat nanti kamu pasti punya. Tapi sekarang, sabar dulu, ya. Dia menggeleng pelan, lalu air matanya jatuh. Teman-temanku bilang aku miskin. Bu, mereka ketawa waktu aku jalan kaki. Aku malu. Aku menahan napas, menahan air mata yang ingin keluar. Jangan pernah malu, Nak. Kita memang hidup sederhana, tapi bukan berarti kita rendah. Kamu itu anak pintar, rajin, dan Ibu bangga sama kamu. Jangan pedulikan kata orang. Tapi aku tetap pengen punya sepeda, Bu, ujarnya dengan nada keras kepala khas anak-anak. Aku tidak bisa menjawab. Aku hanya mengusap kepalanya dengan gemetar, sambil berusaha keras menyembunyikan rasa pedihku. Malam itu, saat Cipto pulang mengojek, aku langsung menyambutnya. Ia tampak lelah, wajahnya kusam karena debu jalanan, tapi senyumnya tetap tulus untukku. Mas, aku memulai dengan hati-hati setelah ia selesai makan, uang sekolah anak kita belum dibayar. Katanya kalau minggu depan belum lunas, dia nggak bisa ikut ulangan. Cipto berhenti menaruh sendoknya. Wajahnya kaku. Berapa? 150.000. Ia menarik napas panjang, lalu menunduk. Ya Allah, Din, hari ini aja aku cuma bawa pulang 50.000. Itu pun udah kepotong bensin sama makan siang. Aku menggigit bibirku. Aku juga nggak ada simpanan. Mas, tadi anak kita cerita, katanya dia malu diejek temannya. Mereka semua punya sepeda baru, sedangkan dia jalan kaki. Cipto terdiam lama. Matanya berkaca-kaca, meski ia berusaha menutupi dengan menunduk lebih dalam. Din, kamu tahu nggak? Tiap kali aku lihat anak kita jalan kaki pulang sekolah, rasanya hatiku diremas. Aku pengen beliin dia sepeda, tapi aku benar-benar nggak sanggup sekarang. Aku menahan air mata. Aku ngerti, Mas. Aku juga pengen. Tapi mau gimana lagi? Hidup kita memang begini. Aku cuma takut anak kita patah semangat karena terus diejek. Cipto menggenggam tanganku erat. Din, kita nggak boleh nyerah. Besok aku bakal narik lebih lama, mungkin sampai malam. Kalau perlu, aku nggak pulang dulu sampai dapat uangnya. Aku nggak tega lihat anak kita sedih begini. Aku memandang wajahnya yang letih tapi penuh tekad. Rasa cinta dan iba bercampur jadi satu. Keesokan paginya, anakku berangkat sekolah dengan langkah lesu. Aku memperhatikannya dari pintu, hatiku ikut remuk. Bu, katanya sebelum langkah, aku nggak mau sekolah kalau nanti ditagih lagi. Aku cepat-cepat menghampirinya. Nak, jangan gitu. Kamu harus sekolah, biar nanti jadi orang pintar. Percaya sama ibu, uang sekolahmu pasti terbayar. Jangan takut. Dia hanya mengangguk kecil, lalu berangkat dengan wajah murung. Saat itu, Bu Yati, tetangga sebelah, melewati rumahku. Ia melirik anakku yang berjalan gontai, lalu menoleh padaku. Din, anakmu kenapa? Murung banget. Aku menghela napas. Uang sekolahnya belum kebayar. Bu, terus dia kepengen sepeda. Aku belum bisa kasih. Bu Yati menggeleng. Aduh, kasihan. Anak-anak memang gitu, gampang kepengaruh. Tapi kamu jangan nyalahin diri sendiri ya, Din. Hidup kita kan gak mudah. Aku hanya tersenyum tipis, menahan tangis. Siang itu, saat aku mencuci di rumah Bu Susi, aku terlihat tidak bersemangat. Bu Susi yang biasanya cerewet pun menyadarinya. Din, kamu kenapa? Mukamu kusut sekali. Aku mencoba tertawa hambar. Nggak apa-apa, Bu. Cuma capek.
Tapi matamu sembab. Kamu habis nangis, ya? Aku terdiam, lalu akhirnya menghela napas panjang. Anak saya, Bu. Uang sekolahnya belum kebayar, 150.000. Saya nggak punya. Terus dia juga pengen sepeda, biar nggak diejek temannya. Bu Susi mengangkat alis, lalu tersenyum simpul. Oh, cuma segitu? Harusnya kamu bilang ke saya dari dulu. Saya bisa bantu. Aku buru-buru menggeleng. Nggak usah, Bu. Saya mau. Itu kewajiban saya sama suami, bukan orang lain. Tapi, Din, Bu Susi mendekat, menatapku tajam. Kamu kerja sama saya, kamu itu sudah kayak keluarga. Masa kamu biarin anakmu sedih? Kalau kamu mau, saya bisa belikan sepeda juga. Aku langsung panik. Jangan, Bu. Saya nggak bisa terima sebanyak itu. Nanti malah jadi beban. Bu Susi tertawa kecil. Ya ampun, Din. Kamu ini gengsi banget. Sudahlah, pikirkan anakmu. Dia butuh bahagia. Kalau kamu terus nunggu suamimu nabung, bisa-bisa anakmu keburu besar baru kebeli sepeda. Aku terdiam. Ada kebenaran di kata-katanya, tapi hatiku gelisah. Malamnya, aku menceritakan percakapan itu pada Cipto. Mas, Bu Susi tadi nawarin bantuan. Katanya mau kasih uang buat bayar sekolah, bahkan mau beliin sepeda. Cipto terdiam lama, lalu wajahnya berubah serius. Kamu jangan terima, Din. Tapi Mas, anak kita butuh. Aku tahu. Suaranya meninggi, lalu ia menarik napas dalam. Aku tahu, Din. Tapi aku nggak mau harga diriku diinjak-injak. Aku suaminya, tanggung jawab anak kita ada di pundakku. Kalau kita terima, orang bisa ngomong macem-macem. Kamu juga tahu kan, gosip di kampung ini kayak apa. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku cuma pengen anak kita bahagia, Mas. Cipto memelukku erat. Aku janji, Din, aku bakal kerja lebih keras. Aku bakal cari cara. Tapi jangan sampai kita ngelangkah ke jalan yang bikin kita menyesal. Aku terdiam dalam pelukannya. Antara rasa takut, harapan, dan kebimbangan bercampur jadi satu. Malam itu rumah kecil kami begitu hening, hanya terdengar suara jangkrik dari luar jendela. Aku menatap Cipto yang duduk di kursi bambu reot, wajahnya murung. Ia merokok berkali-kali, padahal biasanya satu batang pun jarang habis. Kepulan asap mengepul, menutupi cahaya lampu bohlam kuning yang menggantung di ruang tamu. Aku bakal cari tambahan, Din. Jangan khawatir, katanya sambil menghela napas panjang. Tangannya bergetar sedikit saat mengetukkan abu rokok ke asbak kaleng bekas biskuit. Aku duduk di depannya, kedua tanganku saling menggenggam erat di pangkuan. Aku percaya sama Mas. Cuma, dari mana Mas bisa dapat tambahan? Narik ojek aja kadang sepi, apalagi sekarang banyak yang pakai motor sendiri. Cipto menatapku, matanya merah karena asap rokok atau mungkin karena menahan beban pikiran. Aku nggak tahu pasti, tapi aku nggak bisa diam. Din, anak kita butuh uang sekolah. Aku malu kalau sampai anak kita nggak ikut ulangan gara-gara kita nggak mampu bayar. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku ngerti, Mas. Aku pun kepikiran terus. Tapi jangan sampai Mas ambil jalan yang salah. Aku nggak mau kita terjerat masalah lain. Cipto terdiam. Hanya suara rokok yang terbakar perlahan yang terdengar. Beberapa menit berlalu dalam keheningan, sampai akhirnya aku memberanikan diri berkata, Mas, kalau perlu aku bisa nambah kerjaan. Selain cuci di rumah Bu Susi,
Mungkin aku bisa cari kerja setrika di rumah orang lain. Atau jualan gorengan di depan rumah. Biar ada tambahan. Cipto menoleh, wajahnya penuh rasa iba. Din, kamu itu udah capek tiap hari. Bangun subuh, nyuci, masak, urus anak. Aku nggak tega kalau kamu nambah kerja lagi. Aku tersenyum pahit. Namanya juga hidup. Mas, aku nggak apa-apa capek. Asal anak kita nggak minder. Cipto mendesah panjang, lalu mematikan rokoknya dengan kasar. Nggak, Din. Aku suami, aku yang harus mikirin ini. Aku bakal cari cara. Biar aku yang keluar malam, siapa tahu ada orderan lebih. Atau aku bisa coba bantuin orang di pangkalan, kadang ada kerjaan tambahan. Aku ingin menjawab, tapi tenggorokanku tercekat. Ada rasa cemas yang tiba-tiba menyergap, keluar malam, di jalan, siapa tahu apa yang bisa terjadi. Sekitar pukul 9 malam, Cipto mengenakan jaket lusuhnya. Ia menghidupkan motornya yang suaranya berisik, lalu menoleh padaku. Doain aku, Din. Aku nggak bakal pulang sebelum dapat tambahan. Tidurlah, jangan tungguin. Aku berdiri di depan pintu, melihat punggungnya yang menjauh di jalan gelap. Hati kecilku berdoa keras-keras. Semoga Tuhan melindunginya. Waktu berjalan lambat. Aku duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding. Jarum panjang bergerak perlahan, suara TikTok terasa menyayat. Anak kami sudah terlelap di kamar, tapi mataku tak bisa dipejamkan. Pukul 11 lewat, Cipto belum pulang. Aku mondar-mandir gelisah. Bayangan buruk menghantui pikiranku. Begal, kecelakaan, atau hal-hal lain yang tidak pernah ingin aku bayangkan. Tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku buru-buru membuka pintu. Cipto masuk dengan wajah kusam, jaketnya basah oleh keringat. Mas, dari mana aja? Aku khawatir. Ia terdiam sebentar, lalu menurunkan helmnya. Wajahnya penuh kelelahan. Aku tadi dapat orderan antar barang sampai kecamatan seberang. Lumayan, Din. Aku dapat tambahan 70.000. Aku menarik napas lega sekaligus sedih. Ya Allah, Mas, sampai segitunya kamu kerja. Ia tersenyum tipis. Buat anak kita, Din. Aku rela. Aku menatap uang yang diberikannya. Tangan ini gemetar saat menerimanya. 70.000, belum cukup memang, tapi setidaknya sudah ada harapan. Kami duduk berdua di ruang tamu. Cipto masih ngos-ngosan, matanya sembab. Din, katanya pelan. Kalau besok aku dapat kerja tambahan lagi, mungkin aku bisa tutup kekurangan buat bayar sekolah anak. Doain aja ada rezeki. Aku mengangguk, meski di dalam hati masih diliputi kecemasan. Iya, Mas. Aku bakal doain. Kalau soal sepeda, ia berhenti sebentar, lalu menatapku dalam-dalam. Aku bakal nabung. Aku janji, Din. Meski butuh waktu lama, aku pengen lihat anak kita naik sepeda juga. Aku hampir menangis. Mas, kamu jangan terlalu keras sama diri sendiri. Aku takut kamu sakit. Ia tersenyum tipis, lalu meraih tanganku. Lebih sakit lagi kalau aku lihat anak kita menangis. Din? Malam itu kami terdiam lama. Aku bersandar di bahunya, merasakan detak jantungnya yang cepat. Aku tahu ia menyembunyikan banyak kegelisahan, tapi ia berusaha keras terlihat kuat. Dalam hati aku berkata pada diriku sendiri, semoga usaha suamiku ini tidak menjerumuskan kami pada masalah yang lebih besar. Karena aku sadar, ketika seseorang terdesak, godaan bisa datang dari mana saja. Dan di benakku, wajah Bu Susi sempat melintas.
Tawaran bantuannya, kata-katanya yang manis, semua kembali menghantui pikiranku. Aku menatap wajah suamiku yang tertidur di kursi karena terlalu lelah. Aku mendekat, menutupi tubuhnya dengan sarung. Lalu berbisik lirih, "Mas, jangan pernah tinggalkan aku, ya? Kita bisa hadapi semua ini bareng-bareng." Hari itu matahari sudah condong ke barat ketika anakku masuk halaman rumah dengan wajah berseri-seri. Nafasnya terengah, keringat bercucuran, tapi senyumnya tak bisa disembunyikan. Bu, lihat," serunya, sambil menuntun sepeda baru berwarna merah cerah. Rodanya masih berkilau, plastik pembungkus sadelnya belum benar-benar dilepas. Aku sontak tertegun. Tanganku refleks menutup mulut. "Astagfirullah, ini sepeda? Dari mana kamu dapat ini, Nak?" Anakku mengusap keringat di keningnya, lalu menjawab polos, "Ayah yang beliin, Bu. Katanya biar aku nggak minder sama teman-teman." Jantungku berdegup kencang. Beberapa hari lalu saja, aku masih menahan tangis saat anak ini mengeluh ingin punya sepeda seperti teman-temannya. Uang sekolah saja kami bingung. Bagaimana mungkin sekarang tiba-tiba ia bisa punya sepeda baru? Aku menelan ludah, mencoba tetap tersenyum meski hati penuh tanda tanya. "Oh, iya? Ayahmu yang beliin?" "Iya, Bu. Tadi ayah jemput aku, terus kami mampir ke toko sepeda. Aku boleh pilih yang mana aja." "Aku pilih yang ini, warnanya keren, kan?" katanya sambil memutar setang dengan bangga. Aku mengangguk kaku. "Iya, keren sekali." Namun dalam hati, ada gelombang resah yang sulit ditekan. Aku menunggu hingga malam tiba, saat Cipto pulang setelah mengantar anak tidur. Malam itu, suasana rumah terasa ganjil. Angin berhembus lewat jendela bambu yang setengah terbuka. Aku duduk di tikar ruang tengah, menunggu. Ketika Cipto masuk, langkahnya agak berat, matanya terlihat sayu. Ia langsung menyalakan rokok, menghembuskan asap panjang. "Cip," panggilku hati-hati. "HM." Ia tidak menatapku, matanya fokus pada asap yang menari di udara. "Apa benar kamu yang belikan sepeda untuk anak?" Cipto terdiam sejenak. Lalu ia mengangguk. "Iya." "Kenapa?" Aku menarik napas panjang. Bukan kenapa-kenapa. Hanya, aku heran. Uang sekolah saja kemarin kita bingung, kamu bilang mau cari tambahan. Sekarang kok bisa tiba-tiba belikan sepeda baru? Dari mana uangnya? Ia menatapku sekilas, lalu buru-buru memalingkan wajah. "Ada rezeki, Din. Udah, nggak usah dipikirin. Tapi aku istrimu, Cip. Aku harus tahu. Kita ini hidup pas-pasan, belanja harian aja sering nggak cukup. Aku takut kalau kamu dapat uang dari cara yang salah." Cipto mendengus, suaranya agak tinggi. "Kenapa kamu selalu mikir yang aneh-aneh? Aku ini kepala rumah tangga, Din. Masa aku nggak bisa cari rezeki buat anak sendiri?" Aku tercekat. "Aku nggak bilang kamu nggak bisa, Cip. Aku cuma khawatir. Karena kamu nggak cerita. Biasanya kalau dapat uang lebih, kamu pasti cerita dulu ke aku. Sekarang tiba-tiba bawa sepeda baru, aku bingung." Ia mematikan rokoknya dengan gerakan kasar. "Ya udah, kalau kamu nggak percaya sama aku, terserah. Aku capek ditanya-tanya terus." Suasana jadi hening. Aku menatap wajahnya, berusaha mencari jawaban. Ada sesuatu di sorot matanya, gelisah, tapi ditutupi dengan nada marah. Aku akhirnya hanya bisa berkata lirih, "Aku percaya sama kamu, Cip. Hanya saja, jangan bikin aku buta. Aku istrimu."
Kalau ada apa-apa, aku ingin tahu. Cipto tidak menjawab. Ia hanya berbaring di tikar, membalikkan badan membelakangiku. Aku tahu, percuma mendesak malam itu. Tapi hatiku tak bisa tenang. Esok harinya, gosip mulai terdengar dari tetangga. Aku sedang menjemur pakaian ketika Buati, tetangga sebelah, mendekat. Wih, Bu Dinda, anaknya udah punya sepeda baru ya? Saya lihat tadi pagi dipakai keliling kampung. Aku tersenyum hambar. Iya, Bu. Baru kemarin dapat. Hebat ya Pak Cipto, bisa beliin. Padahal banyak bapak-bapak lain yang ngeluh nggak bisa beliin anaknya barang mewah sekarang. Rezekinya lancar berarti. Nada suaranya setengah menggoda. Aku hanya mengangguk. Iya, Bu. Mudah-mudahan berkah. Tapi dalam hati, aku makin resah. Dari mana sebenarnya uang itu berasal? Malam berikutnya, aku mencoba bicara lagi. Cip, aku cuma minta satu hal, ucapku pelan saat ia baru selesai makan. Jangan sembunyikan apapun dariku. Aku takut kalau kamu terjerat utang atau hal lain. Cipto menatapku agak lama, lalu tersenyum tipis. Din, kamu ini istri yang baik. Tapi kadang kamu terlalu khawatir. Aku janji, aku nggak akan bikin kamu susah. Aku terdiam. Senyumnya seakan ingin meyakinkan, tapi hatiku tetap berat. Kata-katanya terdengar manis, namun ada ruang kosong di dalamnya. Ia menjanjikan, tapi tidak menjelaskan. Dan malam itu, aku tak bisa tidur. Suara detak jam dinding terdengar begitu keras, seakan mengingatkanku bahwa ada rahasia yang belum terungkap. Aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Tuhan, lindungi keluargaku. Jangan biarkan kami terseret dalam jalan yang salah. Sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan gerak-gerik Cipto. Jam pulangnya berubah. Kadang ia bilang ada kerjaan tambahan, tapi tak pernah menjelaskan apa. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama, ada rezeki, Din. Dan setiap kali itu pula, hatiku makin diliputi kecurigaan. Sore itu, langit berwarna jingga pucat, dan angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Aku baru saja selesai menjemur pakaian di halaman ketika langkahku terhenti. Dari jauh, mataku menangkap sesuatu yang membuat dadaku tiba-tiba sesak. Motor Cipto. Motor tua kami yang catnya sudah kusam, terparkir rapi di depan rumah Bu Susi. Aku berdiri mematung beberapa detik, memastikan mataku tidak salah lihat. Pelat nomor itu, jok yang sudah sobek di bagian belakang, aku hafal betul. Itu motor suamiku. Tapi kenapa bisa ada di sini? Tanganku gemetar memegang ember cucian yang masih penuh air, hampir saja isinya tumpah ke tanah. Perasaan tidak enak langsung merambat ke seluruh tubuhku. Aku menaruh ember itu di pojok pagar, lalu dengan langkah ragu-ragu aku mendekati rumah Bu Susi. Rumah itu tampak sepi. Pintu depannya tertutup rapat, tirainya terjulur menutupi kaca jendela. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin Cipto hanya mampir sebentar. Mungkin ia sedang membantu sesuatu. Jangan berpikir macam-macam, Din. Aku mencoba menghibur diriku sendiri. Tapi bayangan-bayangan buruk mulai menyeruak tanpa bisa kucegah. Ingatanku kembali pada beberapa hari terakhir. Sepeda baru yang tiba-tiba dimiliki anakku, uang yang entah dari mana asalnya, jawaban singkat Cipto yang tak pernah jelas. Semua potongan itu seperti teka-teki yang mengerikan. Aku menghela napas panjang, lalu mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Suaraku lirih, hampir tak terdengar. Tak ada jawaban. Aku menunggu beberapa detik, lalu mengetuk lagi. Tok, tok, tok.
Kali ini lebih keras. "Assalamualaikum, Bu Susi." Hening. Hanya suara ayam berkokok di kejauhan. Aku merasakan tenggorokanku kering. Ada rasa aneh, antara marah, curiga, dan takut. Tanganku terangkat, hampir saja aku berusaha memutar gagang pintu. Tapi aku urungkan. Jari-jari tanganku kaku, seakan ada yang menahan. Aku melirik sekali lagi motor suamiku di depan rumah itu. Masih di sana, tak bergerak. Tak mungkin salah. Dadaku berdegup kencang. Aku melangkah mundur perlahan, lalu bergegas pulang dengan langkah gontai. Setiap langkah terasa berat, seolah kakiku menolak melangkah. Di rumah, aku langsung duduk di kursi kayu ruang tamu. Keringat dingin bercucuran dari pelipisku. Anak-anakku sedang bermain, tak tahu apa yang terjadi. Aku hanya bisa memandangi dinding kosong dengan pikiran berkecamuk. "Kenapa motor Cipto bisa di rumah Bu Susi?" Tanyaku pada diriku sendiri. Apa yang mereka lakukan di dalam sana? Kenapa pintunya tertutup rapat? Aku mencoba mengusir pikiran buruk itu. Tapi semakin ku coba, semakin kuat bayangan itu menancap. Bayangan suamiku bersama Bu Susi, bercakap-cakap, mungkin tertawa, atau lebih dari itu. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. "Ya Allah," bisikku, hampir menangis. Malamnya, Cipto pulang seperti biasa. Seolah tidak terjadi apa-apa. Ia meletakkan motornya di halaman, masuk rumah, lalu langsung duduk di kursi sambil melepas sepatunya. Aku menatapnya lama dari dapur. Rasanya mulutku ingin langsung bertanya, "Ngapain kamu di rumah Bu Susi sore tadi?" Tapi lidahku keluh. Ada rasa takut yang tak bisa kujelaskan. Takut mendengar jawaban. Takut dugaan burukku benar. "Din, ada makan malam?" tanya Cipto sambil merokok. Aku terlonjak kecil. "Ah, ada. Tadi aku masak sayur asem sama tempe goreng." "Ya udah, ayo makan." Kami makan malam dalam diam. Hanya suara sendok beradu dengan piring. Aku beberapa kali meliriknya. Wajahnya terlihat biasa saja, tidak menunjukkan gelagat aneh. Tapi entah kenapa, justru itu membuatku semakin curiga. Akhirnya aku memberanikan diri. "Tadi sore, aku lihat motor kamu di rumah Bu Susi." Sendok di tangan Cipto berhenti sesaat. Lalu ia melirikku sekilas. Oh, ulangku, nadaku meninggi tanpa sadar. "Maksudnya apa, Cipto? Kenapa motor kamu bisa ada di sana?" Ia menghela napas panjang, lalu menyandarkan tubuhnya di kursi. "Aku tadi mampir sebentar. Bu Susi minta tolong betulin keran yang bocor." Aku mengerutkan kening. "Betulin keran?" "Iya. Masa kamu gak percaya?" Ia menatapku dengan wajah datar, lalu melanjutkan makan. Tapi hatiku masih gelisah. Kenapa pintunya tertutup rapat? Aku ketuk, tapi gak ada yang jawab. Cipto menghentikan kunyahannya lagi. Kali ini wajahnya tampak sedikit kesal. "Din, kamu jangan mikir yang enggak-enggak. Aku cuma bantu. Udah selesai, aku pulang." Gitu aja. Aku terdiam. Suaraku tercekat di tenggorokan. "Kalau kamu gak percaya sama aku," lanjutnya dengan nada lebih tinggi, "ya udah, gak usah dipanjangin. Aku capek. Din, jangan bikin masalah dari hal kecil." Aku menggigit bibirku. Air mata hampir jatuh, tapi kutahan. "Buat kamu hal kecil, Cipto. Tapi buat aku, itu besar. Aku istri kamu." Wajar aku curiga kalau suamiku tiba-tiba sering ada di rumah janda. Suasana jadi tegang. Anak-anak yang tadinya asyik bermain, kini terdiam melihat kami.
Cipto meletakkan sendoknya dengan keras. Udah, jangan bawa-bawa Bu Susi. Dia itu tetangga kita, Din. Masa kamu tega nuduh yang aneh-aneh? Aku menunduk. Suara hatiku berteriak ingin berkata, aku nggak nuduh. Tapi semua tanda-tandanya jelas. Namun bibirku tak sanggup mengeluarkan kata-kata itu. Malam itu kami tidur dalam diam. Punggungnya membelakangiku, sementara aku menatap langit-langit dengan mata basah. Bayangan motor itu terus menghantui pikiranku. Aku tahu, mulai saat itu, benih kecurigaan sudah tumbuh di hatiku. Dan benih itu, aku merasa, akan semakin besar, semakin kuat, dan mungkin akan menghancurkan segalanya. Hari itu matahari sudah condong ke barat ketika aku keluar dari rumah membawa cucian basah. Aku jemur di halaman depan, berusaha mengusir pikiran gelisah yang akhir-akhir ini semakin sering datang. Namun, suara lirih-lirih dari tetangga yang sedang duduk di pos ronda kecil, samping rumah tak bisa luput dari pendengaranku. Aku tadi lihat, loh, Cipto keluar dari rumah Bu Susi. Bawa kantong plastik, kayaknya isi makanan. Suara Mbak Sri terdengar jelas meski nadanya seolah berusaha direndahkan. Ah, masa? Mungkin nitip beli, sahut yang lain, tapi justru terdengar seperti menambah bara. Aku diam, tanganku berhenti menjemur kain. Dadaku berdegup cepat. Mereka tidak tahu aku mendengar. Atau mungkin tahu, tapi sengaja membiarkanku mendengar. Perempuan, jika sudah berkumpul, selalu punya cara menyampaikan sesuatu tanpa perlu menatap mata orang yang jadi sasaran. Aku menelan ludah, lalu melanjutkan menjemur pakaian. Tapi hatiku kacau. Kalau cuma sekali sih nggak apa-apa, tapi kalau sering, suara itu melayang lagi, menancap di telingaku seperti jarum. Aku menunduk. Pandanganku kosong menatap baju sekolah anakku yang baru saja kubentangkan. Pikiranku kembali pada sepeda baru yang beberapa hari lalu dibawa pulang oleh anakku. Katanya, ayahnya yang membelikan. Katanya, dari rezeki. Katanya, aku menghela napas panjang. Malamnya, saat Cipto pulang, aku mencoba menatap wajahnya lebih lama. Ia terlihat lelah, keringat menempel di kening. Tapi entah mengapa, ada sesuatu yang berbeda. Senyumnya bukan lagi senyum yang biasa. Seolah ada rahasia yang ia simpan. Aku menunggu ia selesai makan. Lalu, dengan hati-hati, aku membuka suara. Cip, tetangga ada yang bilang lihat kamu keluar dari rumah Bu Susi. Katanya bawa kantong plastik. Itu apa, Cip? Cipto terdiam sejenak, lalu menghela napas. Ya Allah, Din, kamu ini dengerin omongan orang melulu. Orang itu kan suka bikin gosip. Tapi aku dengar sendiri. Mereka bilang begitu. Ya terus kamu percaya? Aku itu cuma mampir sebentar, Bu Susi nitip sesuatu. Lagian salahnya di mana kalau aku bantu? Apa kamu mau aku dicap nggak peduli sama tetangga? Nada suaranya meninggi. Aku tercekat. Aku cuma tanya, Cip. Soalnya aku jadi mikir, dari mana uang buat sepeda Bima kemarin? Terus sekarang tetangga ngomong begitu, aku bingung. Cipto membanting sendok ke meja. Jadi kamu gak percaya aku, Din? Astaga, aku ini banting tulang cari tambahan, malah dikira macem-macem. Aku terdiam, menunduk. Air mataku hampir jatuh, tapi ku tahan. Aku tidak ingin terlihat lemah. Malam itu kami berdiam diri di ranjang. Ia membelakangiku, aku membelakanginya. Sunyi terasa menekan, seolah ada tembok tinggi di antara kami. Keesokan harinya, gosip semakin ramai. Aku sengaja lewat depan warung Bu Siti untuk membeli gula.
Tapi begitu aku melangkah, obrolan mereka mendadak berhenti. Tatapan mereka menusuk. Aku pura-pura tidak peduli, tapi wajahku memanas. Setelah membayar gula, aku buru-buru pulang. Di sepanjang jalan, aku bisa merasakan desas-desus yang berhembus semakin kencang. Sesampainya di rumah, aku duduk di kursi bambu, menatap kosong ke arah pintu. Perasaan campur aduk memenuhi dada. Antara percaya dan tidak percaya pada suami sendiri. Antara ingin menepis gosip dan takut kalau gosip itu benar. Anakku, Bima, masuk ke ruang tamu sambil memegang sepedanya. Bu, lihat nih, sepeda baruku bagus. Ya, teman-teman pada iri. Aku tersenyum samar, mencoba menutupi kegundahanku. Iya, nak, bagus sekali. Tapi, ayahmu belinya di mana? Kamu tahu? Bima menggeleng. Nggak tahu, Bu. Ayah cuma bilang ada rezeki. Aku menghela napas. Kata-kata itu lagi. Ada rezeki. Tapi dari mana? Malam harinya, aku tak bisa tidur. Cipto sudah terlelap, dengkurnya terdengar pelan. Aku menatap wajahnya yang terlihat tenang. Bagaimana mungkin orang yang tidur senyenyak itu menyimpan rahasia sebesar gunung? Atau justru ketenangan itu datang karena ia merasa aman menutupi sesuatu? Aku menutup wajah dengan bantal, menahan isak yang hampir pecah. Apa aku terlalu banyak curiga? Gumamku pada diri sendiri. Namun, semakin ku tepis, semakin jelas bayangan Bu Susi di kepalaku. Wanita itu memang cantik, meski sudah berumur. Kulitnya putih, tubuhnya masih terawat. Aku sadar, dibandingkan dengannya, aku kalah jauh. Aku hanya perempuan kampung, wajah kusut karena pekerjaan rumah, tangan kasar karena cuci dan jemur pakaian. Sementara Bu Susi, cukup memandangnya saja sudah membuat rasa minder itu menusuk. Beberapa hari berikutnya, gosip itu makin menjadi. Aku mendengar langsung dari mulut Bu Ratmi, tetangga yang terkenal cerewet. Din, kamu jangan marah, ya? Aku cuma bilang biar kamu tahu. Aku kemarin lihat sendiri, Cipto itu pulang sore bawa kantong plastik. Dari arah rumah Bu Susi. Isinya kayak laupau. Kamu tahu sendiri, kalau perempuan yang ngasih makan laki-laki, ya bisa jadi apa-apa. Aku terdiam. Lidahku keluh. Din, kamu hati-hati. Jangan terlalu percaya sama laki-laki. Apalagi kalau tetanggamu itu, kamu tahu sendirilah gimana Bu Susi. Aku memaksa tersenyum. Makasih, Bu Ratmi. Saya ngerti. Tapi begitu sampai rumah, aku langsung menutup pintu dan membiarkan tubuhku ambruk di kursi. Dadaku sakit. Kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Cipto, kamu sebenarnya lagi apa di belakangku? Malam itu, aku menyiapkan makan malam seadanya. Ikan asin goreng dan sambal terasi. Tak ada semangat dalam gerakanku. Cipto pulang agak malam. Saat ia melihat meja makan, ia sempat mengernyit. Hanya ini, Din, biasanya kan ada sayur. Aku menatapnya dengan mata merah. Kalau kamu mau lauk enak, kenapa nggak makan saja di rumah Bu Susi? Sendok di tangannya terhenti. Ia menatapku tajam. Apa maksudmu, Din? Aku capek, Cip. Aku dengar gosip tetangga tiap hari. Aku juga lihat sendiri motormu ada di depan rumahnya. Kamu jangan pikir aku nggak tahu apa-apa. Cipto menggebrak meja. Dinar, jangan keterlaluan. Aku ini suamimu. Kalau aku mampir ke rumah orang buat urusan kecil, kenapa harus dijadikan besar? Kamu itu termakan omongan orang. Aku cuma butuh penjelasan. Jangan terus jawab,
Ada rezeki, ada rezeki. Aku istrimu, Cip. Aku berhak tahu. Wajah Cipto memerah, urat di lehernya menegang. Kalau kamu gak percaya sama aku, ya sudah. Jangan salahkan aku kalau nanti beneran kejadian yang kamu takutkan itu. Kamu sendiri yang mendorong aku ke sana. Kata-kata itu seperti cambuk. Aku terdiam, air mataku jatuh. Malam itu, lagi-lagi kami tidur membelakangi. Tapi kali ini lebih dingin, lebih menakutkan. Aku merasa jurang di antara kami semakin lebar. Aku masih bisa mengingat jelas siang itu, matahari terasa panas sekali, tapi hati kecilku dingin. Aku baru saja selesai membantu Bu Susi membereskan beberapa pekerjaannya. Biasanya, ia hanya memberi upah sesuai kesepakatan. Tidak lebih, tidak kurang. Namun kali ini berbeda. Din, panggilnya sambil mengibas-ngibaskan kipas tangan, ini ada sedikit tambahan buat kamu. Aku menoleh dengan kening berkerut. Loh, Bu, kan kemarin sudah jelas upahnya. Nggak usah, Bu. Bu Susi tersenyum lebar, lalu menyodorkan uang lipatan rapi. Sudah, ambil saja. Aku kasihan sama anakmu, biar bisa jajan lebih. Jangan ditolak, Din. Aku menerima dengan perasaan campur aduk. Makasih banyak, Bu. Semoga Allah balas kebaikan Ibu. Aku menunduk sopan, tapi saat hendak memasukkan uang itu ke dalam saku, mataku menangkap sesuatu yang janggal. Senyum Bu Susi melebar, namun pandangannya tak lagi fokus padaku. Ia melirik ke arah luar pagar, tepat di tempat suamiku, Cipto, sedang duduk di motor menungguku. Sekilas lirikan itu seperti biasa, tapi ada sesuatu di balik tatapan itu, senyum samar yang membuat dadaku berdesir aneh. Aku mencoba menenangkan diri, menepis prasangka buruk. Namun entah kenapa, tatapan itu membuatku ingin segera pergi. Aku menunduk, berpamitan cepat. Kalau begitu saya pulang dulu, Bu. Aku bergegas berjalan keluar, tapi langkahku melambat saat tiba di dekat motor. Cipto menoleh padaku, menyambut dengan senyum biasa. Sudah, Din, yuk pulang. Aku menatap wajahnya sejenak. Ada kerut halus di keningku. Iya, sudah. Tapi tadi Bu Susi aneh. Mas. Cipto menghidupkan motor, melirik sekilas. Aneh gimana? Aku ragu-ragu sebelum menjawab. Dia kasih uang tambahan, katanya buat anak jajan. Tapi pas ngasih itu, dia senyum-senyum sambil melirik ke arah kamu. Cipto tertawa pendek, seolah hal itu sepele. Ah, kamu ini, jangan mikir yang aneh-aneh. Mungkin dia cuma basa-basi, ngeliat aku nunggu di luar, terus ya senyum. Wajar toh? Aku menghela napas panjang. Entahlah, Mas, tapi rasanya gak enak aja, kayak ada maksud lain. Motor melaju pelan melewati jalan kampung. Angin sore yang biasanya menenangkan kini tak mampu meredakan gundahku. Din, jangan terlalu banyak curiga. Kita hidup di sini butuh rukun sama tetangga. Kalau kamu mulai mikir yang aneh-aneh, nanti malah jadi ribut sendiri. Aku menoleh padanya, menahan rasa yang ingin meledak. Tapi Mas, aku ini istri kamu. Aku peka kalau ada perempuan lain yang kasih perhatian lebih ke suaminya. Apalagi, ini bukan sekali dua kali Bu Susi bersikap aneh. Cipto diam. Tangannya tetap di stang motor, tapi aku bisa lihat rahangnya menegang. Maksudmu apa? Din, kamu nuduh aku ada apa-apa sama Bu Susi? Aku tercekat. Suara Cipto agak meninggi, membuatku merasa bersalah karena sudah bicara. Aku nggak nuduh, Mas. Aku cuma resah. Aku perempuan,
Aku bisa rasa kalau tatapan itu bukan tatapan biasa. Hening sejenak. Hanya suara knalpot motor yang terdengar. Cipto mengembuskan napas kasar. Ya sudah, kalau kamu gak enak, lain kali aku gak usah ikut jemput kamu ke rumah Bu Susi. Biar kamu jalan sendiri. Selesai. Aku menunduk. Perasaan di dadaku semakin berat. Jawaban itu bukan menenangkan, malah seakan membenarkan kekhawatiranku. Aku menggenggam uang lipatan itu erat-erat di saku, seakan-akan kertas itu menyimpan rahasia yang tak bisa kupecahkan. Sesampainya di rumah, aku masih gelisah. Sementara Cipto langsung masuk kamar, aku duduk di ruang tamu, menatap kosong. Kata-kata Bu Susi, lirikan matanya, reaksi suamiku, semua berputar-putar di kepala. Tiba-tiba, pintu pagar diketuk dari luar. Aku tersentak, lalu segera bangkit. Seorang tetangga, Bu Warti, berdiri di sana. Din, tadi aku lihat Bu Susi kasih kamu uang ya? Tanyanya tiba-tiba dengan nada penasaran. Aku tersenyum kikuk. Iya, Bu. Katanya buat tambahan jajan anak. Bu Warti mendengus kecil, lalu mendekat sambil berbisik. Hati-hati, Din. Aku lihat tadi Bu Susi nggak cuma kasih uang. Cara dia ngelihatin suamimu, pokoknya hati-hati aja. Jantungku serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu seperti paku yang menancap di hati. Aku hanya bisa membalas dengan senyum tipis, meski tangan dan kakiku dingin. Setelah Bu Warti pergi, aku masuk ke kamar dengan langkah berat. Cipto sudah berbaring, matanya memejam, pura-pura tidur. Aku menatap wajahnya lama sekali. Dalam hati aku berbisik lirih, Mas, jangan sampai aku benar. Jangan sampai firasat ini nyata. Sejak beberapa minggu terakhir, ada yang berbeda dari Cipto. Aku mulai menyadarinya dari hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak pernah terpikirkan olehnya. Biasanya, ia hanya berangkat kerja dengan kaos lusuh dan celana panjang seadanya, wajah kusut tanpa peduli penampilan. Tapi belakangan ini, ia tampak lebih sibuk berdiri di depan cermin. Menyisir rambutnya yang dulu tak pernah ia rapikan, bahkan sampai menyemprotkan parfum baru yang entah kapan ia beli. Aku yang sedang menyiapkan sarapan pagi itu melirik dengan alis berkerut. Mas, kamu beli parfum, ya? Tanyaku pelan sambil meletakkan piring nasi goreng di meja. Cipto menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Iya, Din. Kenapa? Masa? Aku mau narik ojek baunya keringat terus? Nanti penumpang gak betah. Jawabnya sambil merapikan kerah kaosnya di depan kaca. Aku mendekat, menaruh tangan di pinggang. Tapi biasanya gak peduli, Mas. Kok sekarang jadi perhatian banget sama penampilan? Bahkan beli parfum segala. Dari mana uangnya? Cipto terkekeh kecil, seolah tidak merasa bersalah. Ya dari hasil narik, Din. Nggak mahal kok, parfum biasa aja. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Aku cuma pengen terlihat rapi, biar penumpang nyaman. Aku menelan ludah, mencoba menekan rasa curiga yang perlahan menyelinap. Biar penumpang betah. Ya? Penumpang siapa dulu? Mas? Jangan-jangan ada penumpang istimewa yang bikin kamu rajin wangi-wangian begitu? Tanyaku dengan nada setengah bercanda, setengah serius. Cipto menatapku sebentar, lalu tertawa hambar. Astaga, Din. Kamu ini ada-ada aja. Penumpang ya penumpang, mau siapa lagi? Aku kan kerja, bukannya jalan-jalan. Aku mengangguk, tapi hati kecilku menolak percaya begitu saja. Perempuan mana yang tidak curiga? Kalau suami yang biasanya cuek tiba-tiba jadi perhatian soal penampilan? Aku mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi mataku terus memperhatikan gerak-geriknya.
Betapa hati-hati ia menaruh parfum kecil itu ke dalam saku jaket, seolah takut kalau aku menyentuhnya. Ketika ia hendak keluar rumah, aku kembali bertanya, kali ini lebih lembut. Mas, kamu jujur aja sama aku. Ada yang kamu sembunyikan? Cipto menghela napas panjang, lalu menepuk pundakku. Din, jangan mikir yang enggak-enggak. Aku tetap Cipto yang kamu kenal. Aku kerja buat kamu sama anak kita, enggak lebih. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku terasa semakin berat. Kalimatnya terdengar meyakinkan, tapi gerak tubuhnya, mata yang menghindar, senyum yang terlalu dipaksakan, semua itu seolah berteriak menyembunyikan sesuatu. Ketika motor tuanya melaju meninggalkan halaman, aku berdiri di depan pintu cukup lama, mengusap dada yang terasa sesak. Bau parfum yang masih menempel di udara seakan menjadi pengingat bahwa ada hal-hal yang tak lagi sama. Aku berbisik pada diriku sendiri, kalau benar demi penumpang, kenapa hatiku merasa ini demi seseorang yang lebih dari sekadar penumpang? Tanganku masih sibuk mengucek piring kotor di ember, busa sabun mengambang di permukaan air. Dari celah jendela kecil dapur yang hanya ditutupi kain tipis, terdengar suara tawa renyah Bu Susi. Awalnya aku tak menggubris. Kupikir ia hanya sedang mengobrol dengan tamu. Tapi lama-kelamaan, suaranya terdengar berbeda. Ada desah manja, ada nada yang membuat tengkukku merinding. Ya ampun, aku nggak nyangka bisa dapat yang muda dan perkasa seperti dia. Suara Bu Susi begitu jelas masuk ke telingaku. Aku langsung berhenti mengucek. Tanganku kaku, busa menempel di jari-jari. Jantungku berdetak tak karuan. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku, menusuk ke dalam telinga seperti jarum panas. Rasanya aku hidup lagi. Lanjut Bu Susi, kali ini diikuti tawa kecil, agak menggoda. Aku tercekat. Gelas yang tadi kupegang hampir saja terlepas dari tangan. Spontan aku menoleh ke arah jendela, mencoba memastikan apakah benar itu suara Bu Susi. Dan ya, samar-samar terlihat tubuhnya mondar-mandir di dapurnya yang bersebelahan dengan halaman belakang rumahku. Ponsel menempel di telinganya, mulutnya tersenyum-senyum sendiri. Dadaku bergemuruh. Satu pertanyaan langsung melesat di kepalaku. Siapa yang ia maksud dengan yang muda dan perkasa itu? Aku menggigit bibir, mencoba menepis prasangka. Jangan-jangan bukan Cipto, mungkin saja laki-laki lain. Bisikku dalam hati, tapi hatiku justru menolak percaya pada alasan yang kubuat sendiri. Suara Bu Susi kembali terdengar, kali ini lebih lirih, tapi jelas menusuk. Iya, kalau dia nggak datang sehari aja, rasanya sepi banget, aku jadi nggak sabar nunggu sore. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Sore. Kenapa harus sore? Bukankah itu waktu Cipto biasanya pulang dari narik ojek, dan kadang berhenti dulu di rumah Bu Susi dengan alasan mengantar barang? Aku menggenggam keras piring yang masih penuh busa, nyaris pecah karena tekanan tanganku. Rasanya darah di kepalaku naik semua. Din, kamu kenapa bengong? Piringnya nggak dicuci sekalian pecahin aja. Suara tetanggaku, Mbak Tari, yang kebetulan lewat di belakang rumah membuatku tersentak. Aku buru-buru tersenyum kaku, meski wajahku memanas. Enggak, Mbak. Tadi kepikiran aja, jawabku tergagap. Mbak Tari menatapku curiga, lalu ikut melirik ke arah jendela dapur Bu Susi. Itu Bu Susi lagi telpon siapa sih? Dari tadi ketawa-ketawa, suaranya kedengeran sampai sini. Aku hanya bisa menggeleng, pura-pura tak tahu. Entahlah, Mbak. Tapi dalam hati aku semakin kalut. Kalau Mbak Tari saja bisa mendengar nada manja itu, berarti aku tidak salah dengar. Setelah Mbak Tari pergi, aku sengaja mendekat sedikit ke jendela. Hatiku sebenarnya berdebar ketakutan, tapi rasa penasaranku lebih kuat.
Kamu tuh bikin aku ketagihan. Tahu nggak? Badanmu, aduh, aku masih bisa merasakannya sampai sekarang. Suara Bu Susi semakin jelas, bahkan nyaris berbisik. Kali ini aku tidak sanggup lagi. Lututku bergetar. Aku mundur, bersandar ke dinding dapurku sendiri. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Apakah benar yang ia maksud adalah Cipto? Bayangan suamiku terlintas di kepala. Cipto yang belakangan ini rajin merapikan rambut, membeli parfum baru, bahkan sempat aku lihat menyelipkan uang lebih di dompetnya. Semua tanda-tanda itu kini seolah menyatu dengan kata-kata Bu Susi. Aku ingin berlari masuk rumah Bu Susi saat itu juga, ingin merampas ponselnya dan memastikan siapa yang ada di seberang sana. Tapi kakiku tak sanggup melangkah. Ada rasa takut kalau prasangka ini benar, kalau semua curigaanku ternyata nyata. Ya sudah, nanti sore kamu mampir lagi, ya? Jangan bikin aku menunggu lama. Suara Bu Susi terdengar lagi sebelum akhirnya hening. Sepertinya teleponnya ditutup. Aku masih berdiri kaku. Perasaan campur aduk. Marah, takut, kecewa, semuanya menyerang sekaligus. Tak lama, pintu belakang rumah Bu Susi berderi terbuka. Aku buru-buru kembali mencuci piring, pura-pura sibuk. Dari ekor mataku, aku melihat Bu Susi keluar sambil bersenandung kecil. Wajahnya berseri-seri, seolah baru saja mendapatkan sesuatu yang membuatnya bahagia. Aku menggertakkan gigi. Ingin rasanya aku bertanya langsung. Bu, siapa yang Bu maksud barusan? Apakah Cipto, suamiku? Tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Yang keluar hanya desahan panjang, getir dan penuh luka. Dalam hati aku berjanji, mulai detik ini aku akan lebih membuka mata. Aku tak bisa lagi menepis kecurigaan. Aku harus menemukan kebenarannya. Meski aku tahu kebenaran itu bisa jadi lebih menyakitkan daripada semua bisik-bisik tetangga. Hari itu sore, aku sedang menyisir rambut anakku yang baru selesai mandi. Bau sabun masih menempel, wangi khas tubuh kecilnya menenangkan hatiku yang sejak beberapa hari terakhir terasa penuh curiga. Namun, justru dari mulut polos anakulah kata-kata yang membuat hatiku semakin bergetar hebat. Bu, ia bersuara lirih sambil menatapku lewat cermin. Sahutku pelan, masih asyik menata rambutnya. Aku pernah ikut ayah ke rumah Bu Susi. Tanganku seketika berhenti. Sisir di genggaman terasa berat. Aku menatap pantulan wajah anakku di cermin, matanya jernih, polos, tak mungkin ia sedang berbohong. Kamu ikut ayah ke rumah Bu Susi? Tanyaku hati-hati. Iya, Bu. Ia mengangguk mantap. Ayah sering bantu angkat barang buat nenek itu. Kadang lama banget di dalam. Aku tungguin di luar. Dadaku langsung bergemuruh. Lama di dalam, ulangku, berusaha memastikan. Iya, lama sekali. Aku sampai main tanah, terus lihat kucing lewat. Ayah baru keluar pas udah mau maghrib. Aku tercekat. Suara tawa Bu Susi beberapa waktu lalu, kalimat samar yang kudengar dari balik dapurnya, kini menyatu dengan cerita polos anakku. Potongan-potongan kecil itu seperti puzzle yang perlahan membentuk gambaran besar, dan aku takut pada hasilnya. Dengan hati-hati, aku kembali bertanya, "Nak, kamu sering ikut ayah ke sana?" "Enggak sering, Bu. Baru 2 kali. Ayah bilang, jangan cerita sama ibu. Tapi aku lupa terus. Hei." Anak itu tertawa kecil tanpa dosa. Aku membeku. Kata-kata jangan cerita sama ibu menusuk dadaku bagai belati. Jadi benar, ada sesuatu yang memang ingin Cipto sembunyikan dariku. Aku menarik napas dalam, menahan gemetar. "Waktu di sana, kamu lihat apa, Nak?" Tanyaku seakan biasa saja,
meski jantungku berdentum tak karuan. Anakku berpikir sejenak, lalu berkata santai, "Enggak lihat apa-apa, Bu. Ayah cuma masuk sama Bu Susi." Pintu ditutup. Aku main di luar. Lama banget. Terus waktu keluar, ayah rambutnya agak berantakan. Ayah bilang habis bantu angkat lemari. Aku menggenggam erat sisir di tanganku, hampir patah. Rambut berantakan setelah mengangkat lemari, tidak masuk akal. Terus, Bu Susi bilang apa ke kamu? Tanyaku lagi, menahan degup jantung. Bu Susi kasih aku permen sama uang 1.000. Katanya, anak pintar jangan cerewet. Deh, hatiku hampir copot. Uang 1.000? Permen? Itu bukan tanda kasih sayang seorang tetangga, itu upaya membungkam. Aku menatap anakku, wajahnya polos, seolah ia baru saja menceritakan sesuatu yang sepele. Sementara aku, sekujur tubuhku gemetar. Bu, anakku menepuk tanganku. Ayah baik ya, sering nolong orang. Aku tersenyum pahit, menahan air mata yang hampir jatuh. Iya, Nak, ayah baik sekali. Suaraku bergetar, lebih seperti menipu diriku sendiri. Malam itu, setelah anakku tertidur, aku duduk lama di ruang tamu. Lampu temaram membuat bayangan di dinding terasa menekan. Kata-kata anakku terus terngiang. Ayah sering bantu angkat barang, lama banget di dalam. Jangan cerita sama ibu. Aku memeluk lututku erat-erat, tubuhku bergetar. Antara ingin percaya dan tidak. Antara ingin bertanya langsung pada Cipto atau menunggu bukti lain. Yang jelas, benih gelisah dalam hatiku kini tumbuh semakin liar. Aku berbisik pada diriku sendiri. Ya Allah, jangan sampai apa yang aku takutkan itu benar. Malam itu, setelah anak-anak tidur, aku duduk di ruang tamu dengan jantung yang berdebar tak karuan. Aku sudah lama menahan gejolak ini, mencoba berbaik sangka, mencoba menutup telinga dari gosip, dan menutup mata dari tanda-tanda yang kian jelas. Tapi malam ini, aku tak bisa lagi. Pertanyaan itu harus keluar, meski aku tahu risikonya. Mas, panggilku pelan. Saat Cipto baru selesai mandi dan duduk di kursi sambil memainkan ponselnya. HM? Jawabnya singkat, matanya tak lepas dari layar. Aku menelan ludah, mencoba merangkai kata yang halus. Aku cuma mau tanya sesuatu. Jangan salah paham, ya? Cipto mengangkat kepalanya, menatapku sekilas, lalu menghela napas. Apalagi, Din? Aku menggenggam ujung kain dasterku erat-erat. Aku dengar dari anak, katanya Mas pernah ajak dia ke rumah Bu Susi. Katanya Mas sering bantuin Bu Susi angkat barang, lama di dalam. Sejenak hening. Wajah Cipto berubah, dari tenang menjadi tegang. Matanya menyipit. Terus, tanyanya dingin. Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang sudah menggenang. Aku cuma ingin tahu, Mas, bener nggak? Mas sering ke rumah Bu Susi? Kenapa harus bawa anak juga? Aku takut ada yang salah. Cipto langsung menepuk meja di depannya dengan keras. Astagfirullah, Din. Jadi sekarang kamu nuduh aku, ya? Aku terlonjak kaget. Tubuhku bergetar. Bukan nuduh, Mas. Aku cuma apa? Kamu gak percaya sama aku lagi, begitu? Aku ini kerja banting tulang, panas-panasan di jalan cari nafkah, pulang malah dituduh selingkuh sama istri sendiri. Suaranya meninggi, membelah malam yang sepi. Mas, tolong jangan marah dulu. Ucapku terbata-bata. Air mataku menetes. Aku ini cuma khawatir. Mas, omongan orang di luar sudah makin menjadi-jadi. Aku malu, Mas.
Aku takut gosip itu benar. Cipto berdiri, mendekat ke arahku, wajahnya merah padam. Omongan orang? Jadi kamu lebih percaya sama gosip ketimbang suamimu sendiri? Hah? Kamu tahu gak rasanya kerja dari pagi sampai malam demi kamu dan anak-anak? Biar kamu bisa makan, biar kamu bisa pakai baju bagus, biar anak-anak sekolah. Aku gak minta dihargai, tapi jangan kau balas dengan curiga macam ini. Tangisku pecah. Aku menunduk, tak sanggup menatapnya. Aku gak pernah maksud nyakitin Mas. Aku cuma butuh penjelasan. Aku istri, Mas. Aku punya hak untuk tahu. Cipto menggeram, lalu melempar ponselnya ke sofa dengan kasar. Penjelasan apa lagi yang kau mau? Aku ini kerja. Bantu orang angkat barang itu salah. Hah? Kamu pikir aku jantan piaraan Bu Susi? Begitu? Aku menutup wajah dengan kedua telapak tangan, suaraku bergetar. Aku cuma takut kehilangan Mas. Kalau kau terus begini, Din, kau yang bikin aku hilang kesabaran. Bentaknya, sebelum berjalan masuk ke kamar dengan langkah keras, pintu dibanting begitu kuat sampai dinding bergetar. Aku terduduk di sofa, tubuhku lemas. Isak tangis keluar tanpa bisa kucegah. Aku merasa kecil, terhina, seolah aku yang bersalah karena berani mempertanyakan kebenaran. Padahal, hatiku hanya dipenuhi luka dan kegelisahan. Dari kamar terdengar suara Cipto membolak-balik kasur dengan kasar, menandakan ia masih murka. Sementara itu, aku tetap di ruang tamu, menggenggam erat dasterku, tubuhku gemetar hebat. Malam itu, aku benar-benar merasa sendiri. Kabar itu datang bagai petir di siang bolong. Aku sedang menjemur pakaian ketika dua ibu-ibu lewat sambil berbisik-bisik. Kau sudah dengar belum? Bu Susi hamil. Astaga, kau jangan asal ngomong. Nek Susi itu umurnya sudah 60-an. Justru itu, makanya heboh. Aku dengar dari bidan desa sendiri. Katanya memang ada tanda-tanda kehamilan. Aku berdiri terpaku, kain basah yang kuperas hampir jatuh dari tanganku. Jantungku berdegup kencang. Bu Susi, hamil? Bukankah itu mustahil? Atau, jangan-jangan, sepanjang hari, kabar itu semakin menyebar. Dari warung kopi, pasar, sampai pos ronda, semua orang membicarakan hal yang sama. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Tapi gosip itu semakin jelas karena ada yang mengaku melihat Bu Susi keluar dari klinik dengan wajah berbinar. Mana mungkin nenek setua itu bisa hamil? Tanya salah seorang bapak di warung. Tapi dokter sendiri yang bilang begitu. Dia bilang ada keajaiban, rahim Bu Susi masih subur. Keajaiban atau bukan, pasti ada laki-laki di baliknya. Pertanyaannya, siapa? Aku mendengar semua percakapan itu seperti ditusuk jarum. Kecurigaanku pada Cipto semakin menguat. Wajahnya, sikapnya yang akhir-akhir ini mudah tersulut emosi, alasan-alasan yang sering ia pakai untuk pulang larut, semua seperti potongan puzzle yang mulai menyatu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Tatapan polos anakku terngiang-ngiang di kepalaku, ayah sering lama di rumah nenek itu. Dan kini kabar kehamilan itu datang, membuatku seakan tercekik. Aku mencoba menyangkal dalam hati. Tidak mungkin Cipto. Tidak mungkin dia, dengan Bu Susi. Tapi semakin aku berusaha menepis, semakin rasa sakit itu menggerogoti. Esoknya, Bu Susi tampak berjalan di jalan desa dengan senyum lebar. Ia tak lagi murung seperti biasanya. Perutnya memang belum terlihat membesar, tapi raut wajahnya berbeda, ada semacam kebanggaan yang memancar. Warga hanya bisa berbisik di belakangnya. Gila, apa benar-benar hamil? Kalau iya,
Siapa bapaknya? Jangan-jangan. Bisikan itu menggema di telingaku, membuat kakiku gemetar. Seolah-olah semua mata menoleh padaku, seolah mereka juga punya pikiran yang sama, mencurigai suamiku. Aku pulang dengan langkah gontai, menutup pintu rapat-rapat, lalu menangis sejadi-jadinya. Untuk pertama kalinya aku merasa, badai yang kutakutkan benar-benar sudah datang. Gosip memang selalu lebih cepat dari angin. Baru sehari kabar kehamilan Bu Susi tersiar, kampung sudah dipenuhi bisik-bisik yang tak kunjung reda. Aku mendengar potongan kalimat itu di mana-mana, di warung, di jalan, bahkan saat menimba air di sumur. Katanya ayah bayi itu supir pribadinya. Bisik seorang ibu sambil menutup mulutnya dengan selendang. Ah, bukan. Aku dengar malah tukang kebun. Lihat saja, mereka sering berduaan di halaman belakang. Sahut yang lain dengan penuh keyakinan. Aku berdiri tak jauh dari mereka, membawa ember penuh air. Rasanya telingaku panas, dada sesak. Tapi sebelum sempat berbalik pergi, kudengar satu nama yang membuat jantungku hampir berhenti berdetak. Tapi ada juga yang bilang, Cipto. Iya, aku juga dengar begitu. Coba saja, siapa lagi yang sering keluar malam, alasan kerja tapi entah kemana. Aku mematung. Air di ember hampir tumpah. Kaki terasa lemas. Nama itu, nama suamiku, meluncur begitu enteng dari mulut mereka, seolah-olah gosip itu benar adanya. Aku mencoba menelan ludah, tapi sulit. Nafasku memburu. Rasanya ingin berteriak, membantah, tapi lidahku keluh. Salah satu ibu tiba-tiba menyadari kehadiranku. Ia menoleh, wajahnya seketika berubah canggung. Namun justru itu yang membuatku semakin sakit. Ia tersenyum tipis, pura-pura ramah, lalu berkata, maaf ya, Mbak. Namanya juga orang kampung, suka asal ngomong. Aku menatapnya tajam. Kalau asal ngomong tapi sampai bawa nama orang, itu bukan lagi asal, Bu. Itu fitnah. Suara keluar bergetar, hampir pecah oleh tangisan yang kutahan mati-matian. Mereka saling pandang, lalu salah satu berusaha mengalihkan. Ya sudahlah, jangan diambil hati. Kita cuma, penasaran saja. Aku tidak membalas lagi. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai, meski di belakang punggungku masih terdengar bisikan mereka. Di rumah, aku mendapati Cipto sedang duduk sambil merokok di teras. Matanya kosong menatap gelap. Aku sempat ragu untuk menceritakan apa yang baru kudengar, tapi dada ini terlalu sesak menahan. Mas, suaraku lirih. Ia menoleh pelan. Kenapa wajahmu pucat begitu? Aku duduk di sampingnya, menatap jemari yang gemetar di pangkuanku. Orang-orang, mereka mulai menyebut namamu. Cipto mengernyit. Menyebut namaku? Iya. Mereka bilang Mas mungkin ayah dari bayi Bu Susi. Rokok di tangan Cipto hampir jatuh. Ia menepuk meja kayu keras-keras. Apa? Suaranya meledak, membuat aku tersentak. Mas, tolong, jangan marah dulu. Aku mencoba menenangkannya, meski suara sendiri bergetar. Aku takut. Tatapan orang-orang ke aku tadi, mereka lihat aku dengan iba, juga sinis. Cipto bangkit, berjalan mondar-mandir di teras. Kurang ajar. Mereka pikir aku siapa? Seenaknya menuduh begitu. Padahal aku banting tulang siang malam buat keluarga ini. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas, aku tahu. Aku percaya. Tapi,
Kenapa orang-orang bisa menghubungkan Mas dengan Bu Susi? Apa ada yang Mas sembunyikan dariku? Ia berhenti, menatapku tajam. Jadi kamu juga mulai ragu padaku? Aku menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku ingin penjelasan. Biar aku kuat kalau ada yang menuduh. Wajah Cipto memerah. Aku tidak ada hubungan apapun dengan Bu Susi. Demi Tuhan. Kalau kamu tidak percaya, terserah. Aku capek terus dicurigai. Aku menunduk, menahan isak. Aku percaya, Mas, sungguh. Tapi tolong, jangan biarkan aku menghadapi semua ini sendirian. Keheningan panjang menyelimuti kami. Hanya suara jangkrik di malam yang dingin menemani. Cipto akhirnya duduk kembali, wajahnya penuh amarah sekaligus putus asa. Kalau orang-orang kampung itu sudah mulai main tuduh, berarti fitnah ini makin besar. Kita harus bersiap. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, luka itu sudah terlanjur menganga. Aku percaya pada Cipto, tapi tatapan orang-orang, bisikan gosip yang berulang-ulang itu, membuat hatiku rapuh. Seakan kebenaran pun bisa terkubur oleh kebohongan yang diulang terus-menerus. Aku memberanikan diri mendatangi rumah Bu Susi sore itu. Matahari hampir tenggelam, langit merah keemasan, dan jantungku berdentum seolah ingin meledak. Pintu kayu rumahnya berderit ketika kubuka, dan aroma jamu yang khas langsung menyergap hidungku. Bu Susi sedang duduk di kursi rotan tua, mengelus perutnya yang kini tampak membesar. Ia tersenyum samar, seolah memang sudah menunggu kedatanganku. "Din," katanya lembut, tapi justru membuat bulu kuduku berdiri. Aku menelan ludah, mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Bu, saya datang bukan untuk ribut. Saya hanya ingin bertanya, semua kabar di luar sana itu benar? Ibu benar-benar hamil?" Ia tidak langsung menjawab, malah tersenyum lebih lebar, senyum yang bagiku terasa mengerikan. "Kadang hidup memberi kejutan, Din. Jangan terlalu dipikirkan," ucapnya sambil menepuk bahuku pelan. Aku kaku. Sentuhannya dingin, seperti menyalurkan sesuatu yang aneh ke tubuhku. Aku berusaha tidak menarik diri, meski hati kecilku berteriak untuk lari. "Tapi, Bu," aku memaksa suara keluar, "orang-orang sudah mulai menyebut-nyebut nama ayah. Mereka bilang ayah ada hubungannya dengan kehamilan ini. Apa itu benar?" Bu Susi menatapku lekat-lekat, mata tuanya berkilat entah dengan apa. "Orang suka bicara, Din. Mereka butuh bahan gosip, dan keluarga kalian terlalu menarik untuk dilewatkan." Jawabannya samar, tak membantah, tak membenarkan. Aku menggenggam tanganku kuat-kuat. "Tolong, Bu. Saya hanya ingin kejelasan. Kalau memang itu fitnah, katakan dengan tegas. Jangan biarkan nama ayah saya kotor hanya karena omongan kosong." Ia justru tertawa kecil. "Din, kau masih muda. Kau kira kebenaran bisa menghentikan mulut orang? Bahkan jika aku bilang, tidak, besok mereka akan membuat cerita baru. Kau terlalu polos." Hatiku bergetar. Tapi kenapa ibu tidak menyangkal? Kenapa malah diam seakan-akan membiarkan gosip itu membesar? Senyumnya hilang, digantikan tatapan tajam. Karena kadang, diam lebih kuat daripada 1000 kata. Diam membuat orang gelisah. Dan aku suka melihat orang gelisah. Aku tercekat, langkahku mundur tanpa kusadari. Kata-katanya membuat darahku berdesir ngeri. "Ibu, apa maksudnya?"
Tanyaku pelan, hampir berbisik. Bu Susi hanya mengelus perutnya. Anak ini bukan sekadar bayi. Ia adalah tanda, Din. Dan tanda itu akan menjawab semua keresahanmu nanti. Kau hanya perlu menunggu. Aku merasakan udara dalam ruangan seolah semakin berat. Bu, saya mohon. Kalau ini hanya permainan, hentikan. Jangan seret keluarga saya ke dalamnya. Ia mendekat, menatap wajahku begitu dekat hingga aku bisa melihat keriput di sudut matanya. Kau takut, Din? Bagus. Rasa takut itu akan membuatmu kuat. Jangan buru-buru menghakimi. Kadang, rahasia terbesar justru ada di depan mata. Aku tidak tahan lagi. Tanpa pamit, aku mundur, lalu berlari keluar rumah. Nafasku memburu, tubuhku gemetar. Kata-kata Bu Susi terus bergema di kepalaku, anak ini adalah tanda. Apakah benar ada hubungannya dengan ayah? Atau Bu Susi hanya memainkan pikiran semua orang? Tapi satu hal yang pasti, tatapan matanya barusan, tatapan yang seakan menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap daripada gosip yang beredar. Malam itu udara terasa sesak. Angin berhembus pelan, tapi bukannya menyejukkan, justru menambah dingin di tulangku. Aku terbangun karena suara langkah tergesa di luar rumah. Dengan hati berdebar, aku menyingkap tirai jendela. Dan di sanalah aku melihatnya. Cipto. Suamiku. Ia keluar dari rumah Bu Susi dengan wajah pucat, panik, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah melakukan sesuatu yang terlarang. Nafasnya tersengal, keringat membasahi keningnya meski malam itu tidak panas. Dari balik pintu, Bu Susi berdiri dengan senyum tipis. Senyum yang menusuk jantungku lebih tajam daripada pisau. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak berteriak. Kakiku lemas. Tanganku gemetar. Dunia seakan runtuh di depan mataku. Tidak, ini tidak mungkin, bisikku sendiri. Namun kenyataan menamparku. Cipto melihat kanan kiri, memastikan tidak ada yang melihat. Ia tidak sadar aku mengintip dari balik jendela. Begitu yakin situasi aman, ia berjalan cepat ke arah rumah. Dadaku terasa sesak. Pertanyaan demi pertanyaan menyesakkan kepalaku. Berapa lama ini terjadi? Apakah bayi itu benar-benar darah dagingnya? Kenapa? Kenapa harus Bu Susi? Aku tidak bisa lagi menahan diri. Begitu pintu rumah terbuka dan Cipto masuk, aku langsung berdiri di hadapannya. Dari mana kamu? Suaraku bergetar, hampir pecah. Cipto terperanjat. Matanya melebar, wajahnya pucat pasi. Din, kakakmu belum tidur? Aku menatapnya tajam. Jawab aku. Dari mana kamu? Aku. Ia menggaruk belakang kepala, matanya menghindar. Aku cuma keluar sebentar. Angin malam enak, jadi jalan-jalan. Aku mendengus. Jangan bodohkan aku, Cipto. Aku lihat sendiri tadi. Kamu keluar dari rumah Bu Susi. Wajahnya kaku. Bibirnya terbuka, tapi tak ada suara keluar. Tangannya mengepal, lalu terkulai lemas. Din, kamu salah paham. Salah paham? Suaraku meninggi. Air mataku mulai menggenang. Kamu pikir mataku buta? Aku lihat dengan jelas. Kamu keluar dari rumahnya. Dan dia, aku menunjuk ke arah rumah Bu Susi. Dia tersenyum, seakan baru saja memenangkan sesuatu. Cipto terdiam. Tubuhnya kaku seperti patung. Aku mendekat, menatap matanya dengan gemetar. Jawab aku, Cipto. Apa hubunganmu dengan Bu Susi? Katakan yang sebenarnya.
Ia menunduk, menggigit bibir. Sejenak suasana hening, hanya terdengar detak jantungku yang memburu. Akhirnya ia berkata lirih, "Din, tolong jangan bikin ribut. Orang kampung bisa dengar." Peduli setan dengan orang kampung. Aku ingin jawaban. Apa kamu, ayah dari bayi itu? Kata-kata itu meluncur tanpa bisa kucegah. Dan saat itu juga, wajah Cipto berubah. Syok, panik. Sekilas, aku melihat rasa bersalah dalam sorot matanya. Aku tercekat. Tangisku pecah. Ya Tuhan, jangan bilang itu benar. Cipto buru-buru mendekat, berusaha menggenggam tanganku. Din, dengar aku dulu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku menepis tangannya kasar. Jangan sentuh aku. Malam ini, aku lihat dengan mataku sendiri, Cipto. Kamu bisa bohongi seluruh dunia, tapi kamu tidak bisa bohongi aku. Air mataku deras mengalir. Aku ini istrimu, ibu dari anak-anakmu, kenapa kamu tega? Cipto menunduk, tidak berani menatapku. Bibirnya bergetar, tapi tak ada satupun penjelasan keluar. Aku menahan sesak di dada. Baiklah, kalau kamu tidak mau bicara, aku akan cari kebenaran sendiri. Aku akan tanyakan langsung pada Bu Susi, di depan semua orang. Cipto mendongak, wajahnya panik. Jangan, Din, jangan lakukan itu. Kenapa? Takut rahasiamu terbongkar? Wajahnya semakin pucat. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menghela napas panjang. Aku tidak bisa jelaskan sekarang. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak lagi percaya padamu. Aku berbalik, masuk ke kamar sambil menangis. Cipto hanya berdiri terpaku, wajahnya hancur, tapi aku tak peduli lagi. Di balik pintu kamar yang kututup rapat, aku berbisik pada diriku sendiri dengan suara gemetar. Malam ini, aku kehilangan suamiku. Bukan karena dia mati, tapi karena aku melihatnya hidup di pelukan wanita lain. Aku masih ingat malam itu, udara desa begitu pekat dan dingin, tapi di dalam dadaku justru panas membakar. Setelah kejadian aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Cipto keluar dari rumah Bu Susi dengan wajah pucat dan panik. Aku tahu, aku tak bisa lagi menunda. Aku menunggu di tikungan jalan, tepat di dekat pohon nangka yang sudah berusia puluhan tahun. Lampu jalan redup, hanya suara jangkrik yang menemani kegelisahanku. Detik-detik menunggu terasa seperti penyiksaan. Tanganku bergetar, keringat dingin bercucuran meski angin malam menusuk kulit. Di kepalaku, gambaran Cipto dan Bu Susi berulang-ulang muncul, seperti film buruk yang diputar tanpa henti. Langkah kaki itu akhirnya terdengar. Samar, kemudian semakin jelas. Aku tahu, itu langkah suamiku. Cip, seruku lantang, membuatnya terlonjak kaget. Ia berhenti sejenak, wajahnya panik. Din, kamu ngapain malam-malam di sini? Suaranya gugup, jelas ia tidak menduga aku akan menghadangnya. Aku melangkah maju, berdiri tepat di depannya. Aku yang harusnya nanya, Cip, kamu dari mana? Ia menggaruk kepalanya, pura-pura tenang. Dari Ronda. Teman-teman bubar duluan. Aku terkekeh. Suara tawaku getir. Ronda? Aku lihat sendiri kamu keluar dari rumah Bu Susi barusan. Sekejap wajahnya pucat pasi, matanya berkedip cepat seperti mencari jawaban. Din, kamu salah lihat. Aku menatapnya lurus, air mataku sudah menggenang, tapi aku tahan. Jangan bohong, Cip. Malam ini, di tempat ini, aku pengen kamu jujur. Jangan bikin aku lebih gila dari ini.
Ia terdiam. Napasnya tersengal, tangannya gemetar. Aku tahu, ia sedang berperang dalam dirinya. Lalu akhirnya ia duduk di pinggir jalan, menunduk, wajahnya ditutupi kedua tangan. Din, suaranya parau. Aku gak bisa lagi sembunyi. Aku menelan ludah, hatiku seperti diremas. Maksudmu? Ia mengangkat wajahnya, matanya merah. Iya, Din. Aku memang ada hubungan sama Bu Susi. Dunia serasa runtuh di hadapanku. Kata-katanya menamparku lebih keras dari apapun. Aku mundur 2 langkah, tubuhku limbung. Cipto, suaraku tercekat. Kamu tega banget. Aku nggak tega, Din, serunya terburu-buru. Aku terjebak. Semua ini gara-gara uang. Aku mendengus tak percaya. Uang? Jadi harga kesetiaanmu cuma segitu? Kamu tukar aku, anak kita, dengan uang Bu Susi. Aku nggak punya pilihan, teriaknya. Kali ini suaranya pecah. Kamu pikir aku nggak malu? Din, kamu pikir aku bangga? Setiap kali aku masuk rumah itu, aku bawa rasa bersalah ini. Tapi aku cuma mikirin kamu sama anak kita. Aku takut kalian kekurangan. Aku nggak sanggup lihat kamu menderita lagi. Aku menatapnya dengan tatapan penuh luka. Kekurangan? Cip, kita mungkin miskin, tapi aku nggak pernah minta kamu jual dirimu begitu. Aku cuma pengen kita bertahan sama-sama, apa adanya. Tapi sekarang yang kamu kasih ke aku bukan cuma uang, tapi juga penghinaan. Kamu hancurin harga diriku sebagai istri. Cipto menangis, wajahnya basah oleh air mata. Ia memegangi tanganku, tapi aku refleks menepisnya. Din, tolong percaya, aku nggak pernah cinta sama dia. Semua cuma karena dia terus maksa. Karena dia janji bantuin aku, janji kasih pekerjaan, kasih modal. Aku pikir ini buat masa depan kita. Aku berteriak, tak peduli jika tetangga mendengar. Masa depan apa? Masa depan yang dibangun dari pengkhianatan? Dari tidur dengan perempuan yang cukup jadi ibumu sendiri? Cipto terdiam, tubuhnya terguncang oleh tangisan. Aku hampir tak percaya. Ini suami yang dulu aku banggakan, yang dulu aku percayai sepenuh hati. Malam itu aku merasa seluruh fondasi rumah tanggaku ambruk. Aku pengen berhenti, Din, lirihnya. Tapi Bu Susi nggak mau ngelepasin aku. Dia ancam kalau aku pergi, dia bakal bikin kita sekeluarga susah. Semua orang tahu dia berkuasa di kampung ini. Aku takut. Aku menatapnya dengan pandangan kosong. Rasa marah, jijik, takut, dan iba bercampur jadi satu. Jadi kamu pilih terus jadi mainannya? Karena takut? Karena uang? Kamu lebih pilih patuh sama dia daripada setia sama aku. Aku bingung. Din, bisiknya, matanya penuh rasa putus asa. Aku mengusap wajahku dengan tangan gemetar. Aku ingin berteriak, ingin memukul, ingin lari sejauh mungkin, tapi kakiku terpaku. Hanya tangisan yang keluar. Cip, kamu tahu nggak? Selama ini aku selalu berdoa supaya kita kuat hadapi susah senang bareng. Aku percaya sama kamu. Tapi sekarang aku nggak tahu lagi siapa orang yang aku nikahi. Cipto merangkak mendekat, berusaha menggenggam kakiku. Aku salah. Din, aku minta maaf. Aku janji bakal cari cara keluar dari ini. Tolong jangan tinggalkan aku. Aku menunduk, menatap suami yang sekarang tampak begitu kecil di hadapanku. Hatiku hancur. Tapi juga ada bagian dari diriku yang berteriak. Kenapa harus aku yang menanggung semua sakit ini? Aku menarik nafasku panjang, lalu berkata dengan suara bergetar, aku nggak tahu bisa percaya lagi sama kamu atau nggak. Luka ini terlalu dalam, Cip, terlalu dalam. Malam itu, di bawah langit desa yang gelap dan sunyi, aku merasa seperti perempuan paling hancur di dunia. Pengakuan Cipto bukan hanya mengoyak pernikahanku, tapi juga mengubah hidupku selamanya. Aku berdiri terpaku di ruang tamu yang remang, lampu hanya menyisakan cahaya redup yang jatuh ke lantai.
Kata-kata Cipto masih bergaung di kepalaku. Aku terjebak. Din. Aku nggak bisa keluar dari permainan Bu Susi. Tanganku bergetar. Terjebak? Suaraku meninggi, lirih tapi tajam. Cipto, itu alasan paling busuk yang pernah kudengar. Kau bukan anak kecil yang dipaksa makan permen. Kau laki-laki, kepala keluarga. Kau yang memilih jalan itu. Cipto menunduk, wajahnya penuh keringat dingin. Aku cuma mikir supaya kamu sama anak gak susah lagi. Aku gak tahan lihat kamu ngitung duit sampai keringatmu jatuh tiap malam. Aku tertawa getir, air mataku jatuh bersamaan. Jadi demi aku, demi anakmu, kau rela jadi simpanan seorang nenek kaya? Demi kami, kau tega nodai rumah tangga ini? Kau pikir aku akan bangga? Kau pikir anakmu akan tersenyum kalau tahu ayahnya menjual kesetiaan untuk segepok uang? Cipto mengangkat kepalanya, matanya merah. Din, aku gak pernah cinta sama dia. Demi Tuhan, aku gak pernah. Semua cuma permainan, iya, permainan uang. Aku salah, aku tahu aku salah. Tapi aku gak bisa berhenti. Dia ancam aku, Din. Dia bilang kalau aku lepas, semua bantuan berhenti, hutang-hutang bisa dia buka ke orang kampung. Cukup, aku memotong dengan suara gemetar. Jangan jadikan aku alasan untuk dosamu. Jangan tarik-tarik nama anak kita buat menutupi kelemahanmu. Kalau memang kau laki-laki sejati, kau akan cari jalan halal. Kau akan tetap berjuang meski harus jatuh bangun. Tapi kau memilih jalan paling hina. Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, lambat, seperti menusuk telinga. Cipto mencoba mendekat, tangannya terulur hendak menggenggamku. Din, aku mohon, jangan pergi. Jangan bawa anak kita. Aku masih bisa perbaiki semua. Aku mundur selangkah, menahan tangis yang membuncah. Perbaiki? Cipto, ada hal-hal yang tidak bisa diperbaiki. Kau bisa minta maaf karena lupa beli beras. Kau bisa minta maaf karena pulang terlambat. Tapi kesetiaan? Begitu kau serahkan ke orang lain, kau tak bisa lagi menariknya utuh. Kau sudah merobek sesuatu yang gak bisa dijahit kembali. Air matanya jatuh. Ia terduduk di kursi, wajahnya tenggelam di antara kedua telapak tangan. Untuk pertama kalinya aku melihatnya begitu hancur. Tapi anehnya, aku tidak merasa kasihan. Yang kurasakan hanya kehampaan. Aku menatap pintu rumah yang terbuka sedikit, membiarkan angin malam masuk dan menggoyang gorden tipis. Rasanya seperti isyarat, aku harus keluar dari lingkaran ini. Aku tidak pernah menyangka, bisikku dengan suara serak, candaan yang dulu dianggap remeh bisa jadi bumerang. Dulu aku tertawa setiap kali orang menggoda soal Bu Susi. Aku menganggapnya tak lebih dari lelucon basi. Tapi ternyata aku salah. Dari candaan itu, lahir luka yang membunuh seluruh tawa dalam rumah ini. Cipto menatapku lagi, wajahnya penuh panik. Din, jangan tinggalkan aku. Aku janji, aku putus sama dia. Aku bakal kerja keras lagi, kita bisa mulai dari nol. Tolong percaya aku sekali ini. Aku menggeleng, pelan tapi pasti. Kepercayaan bukan kertas yang bisa ditempel setelah sobek. Kau sudah membakarnya, Cipto. Dan abu itu nggak mungkin kembali jadi kertas. Aku bisa saja bertahan, tapi aku akan hidup dalam rumah yang berisi racun. Dan aku tidak mau anak kita tumbuh dengan racun itu. Tangisku pecah. Aku melangkah ke kamar, menyiapkan tas kecil. Kemeja anakku, buku sekolah, dan beberapa pakaianku selipkan cepat. Setiap lipatan baju serasa menorehkan luka baru, tapi aku tahu aku harus kuat. Saat aku keluar dengan tas di tangan, Cipto berdiri di ambang pintu, wajahnya putus asa. Din, jangan. Aku mohon. Aku cuma salah jalan, aku masih bisa balik. Aku berhenti sejenak di hadapannya, menatap mata yang dulu penuh cinta, kini penuh penyesalan. Cipto, kadang salah jalan bisa kembali, tapi ada kalanya jalan itu sudah runtuh di belakangmu. Kau bisa kembali, tapi bukan padaku. Bukan pada rumah ini. Aku melewati pintu dengan langkah berat. Malam menyambutku dengan dingin, tapi anehnya aku merasa lebih lega daripada sebelumnya. Sejak malam itu aku tahu, aku berdiri di persimpangan.
Aku bisa bertahan dengan suami yang sudah ternoda, atau aku bisa melanjutkan hidup sendiri bersama anakku. Dan aku memilih yang kedua. Yang jelas, tidak ada lagi yang bisa kutertawakan dari Bu Susi. Semua candaan telah berubah jadi mimpi buruk. Mimpi yang akan kuceritakan pada diriku sendiri sebagai peringatan, jangan pernah anggap remeh luka yang ditanam oleh lelucon. Karena dari situlah kehancuran bisa lahir.